Dan pemirsa, jelang Pilpres 2024, kekhawatiran soal netralitas diserukan oleh banyak pihak. Lalu bagaimana idealnya mekanisme transisi pemerintahan dilakukan supaya tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Ya, kalau kita memantau berita-berita yang beredar akhir-akhir ini, ada tudingan penyalahgunaan aparat oleh salah satu kubu, dan ini baru di awal ya Mbak Bivitri, bahkan belum masuk masa kampanye. Apakah ini membuat tudingan netralitas itu semakin nyata, Mbak Bivitri? Nyata, karena memang faktanya adalah petahana, orang yang sedang berkuasa sekarang, ada kerabatnya yang sedang maju, anaknya sendiri bahkan, dan masalahnya kita juga sudah melihat bahkan hukum yang dalam tanda kutip dibengkokkan di Mahkamah Konstitusi juga menggunakan kerabatnya, yaitu adik iparnya sendiri, supaya anaknya bisa maju. Jadi kecenderungan itu sudah kelihatan, bahkan sudah terjadi sebenarnya. Tentu saja akan muncul kekhawatiran seperti itu. Dan sekarang kan kita juga sudah dengar ya masalah yang baliho dipasang dengan sangat cepat dalam waktu semalam, yang tidak mungkin bisa dilakukan sekedar oleh relawan, tapi pasti menggunakan aparat pemerintahan atau apapun yang bisa digunakan, yang bisa menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Nah, jadi kekhawatiran ini pasti sangat besar karena faktanya ada studinya juga yang sudah menunjukkan kecenderungan ini. Dan saya kira inilah titik di mana kita memang harus lebih tegas untuk mengatakan memang tidak boleh tuh, karena kita bicara free and fair election, pemilu yang jujur dan adil. Bahkan Mas Iqbal dan pemirsa semuanya, pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 itu juga menegaskan Presiden waktu dulu dilantik itu sudah berjanji bahwa dia akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilu, dan maksud saya undang-undang, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Nah, jadi jelas kalau hal seperti ini terus-menerus dilakukan, kita nanti akan mendapatkan pemerintahan yang dasar keterpilihannya saja mungkin itu akan sangat longgar legitimasinya, dan ini berbahaya buat demokrasi kita. Oke, nah untuk mewujudkan jujur dan adil itu Mbak Bivitri, kita melihat ini kan nanti Presiden masih akan menjabat pada saat transisi kepemimpinan. Nah, supaya tidak terjadi penyalahgunaan alat negara, fasilitas negara, apakah undang-undang yang ada, regulasi yang ada sudah mencegah itu untuk terjadi, Mbak Bivitri? Sayangnya tidak. Jadi dari segi konstitusi ya dan aturan main yang kita punya sekarang, memang presiden itu tidak boleh ada cuti atau berhenti di ujung, tidak boleh sama sekali, karena tidak boleh ada kekosongan pemerintahan. Justru kalau level menteri, gubernur, wali kota, nyapres, nyawapres itu wajib cuti paling tidak, tapi itu pun mesti dikritik, harusnya mereka mundur. Nah, tapi presiden memang tidak boleh cuti ataupun mundur dulu. Nah, biasanya yang dilakukan di negara-negara lain itu ada yang namanya kantor transisi. Jadi di titik ini, satu, presiden tidak boleh membuat keputusan yang punya dampak besar terhadap pemerintahan. Jadi harusnya ganti Panglima TNI atau ganti apapun yang sekarang ini tengah terjadi, seharusnya tidak boleh dilakukan lagi. Dan kemudian yang kedua, kantor transisi ini juga akan bisa memastikan supaya transisi pemerintahan setahun belakangan ini bisa berjalan tanpa intervensi. Paling tidak itu yang masih bisa dilakukan. Dan yang ketiga juga saya kira sekarang tinggal tergantung juga pada kita warga. Kalau ada apa-apa langsung kita juga harus buat setransparan mungkin. Karena terus terang Mas Iqbal, saya juga punya kekhawatiran penyelenggara pemilu ini kecenderungannya juga ada keberpihakan. Jadi saya khawatir tentu saja kita harus tetap ya memelihara supaya semuanya berjalan sesuai aturan main, lapor ke misalnya Bawaslu, bagus sekali. Tapi di luar itu kita juga mesti lebih giat dalam merekam banyak hal dan juga menjaga betul supaya pemilu ini jurdil, Mas Iqbal. Oke, perannya dibutuhkan termasuk dari kita sebagai masyarakat, tapi di sisi lain juga kita mengharapkan Bawaslu punya nyali begitu ya untuk mengusut apabila ada laporan yang masuk terkait dengan pelanggaran. Nah, soal pengambilan keputusan besar tadi Mbak Bivitri, apakah itu memang kalau melihat konteks sekarang ini memang bisa dilaksanakan? Karena
dinamika yang terjadi, kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya, kekhawatiran dari para tokoh, apakah itu mungkin dilaksanakan apabila ada pengambilan keputusan pada saat proses pemilu berjalan digantikan oleh orang lain supaya tidak terjadi konflik kepentingan? Ya, seharusnya memang tidak boleh dilakukan di titik ini. Jadi jabatan-jabatan penting seperti Panglima TNI yang sekarang belum terjadi, tapi kan kita antisipasi ya. Sebenarnya tidak mungkin ganti Kapolri misalnya, kemudian bahkan reshuffle, mestinya ditahan dulu sekarang. Karena artinya juga akan ada jabatan-jabatan penting yang mungkin saja memberikan fasilitas tertentu untuk kandidat yang sedang berkompetisi. Sekali lagi kompetisi harus jujur dan adil, itu kata kuncinya. Keadilan itu sangat penting. Nah, jadi harusnya presiden tidak boleh lagi mengambil keputusan-keputusan penting. Ini namanya lame duck ya, udah 20 Oktober 2024 itu sudah tinggal kurang dari setahun. Jadi presiden dalam masa lame duck, istilahnya banyak sekali dalam literatur ilmu politik. Tapi kita bilang saja masa-masa, terjemahannya bebek lumpuh begitu ya. Tapi sebenarnya masa-masa di mana pemerintahan sebenarnya sedang dalam masa transisi, legitimasinya sudah berkurang, dan poin Mas Iqbal tadi sangat penting. Di titik ini sebenarnya bisa terjadi kecurangan karena mereka punya kekuasaan yang sangat besar di satu sisi, tapi punya kepentingan yang nyata juga tentang kompetisi yang sekarang sudah berlangsung ini. Nah, jadi dalam lame duck session ini pemerintah tidak boleh mengambil keputusan penting, karena kalaupun kita bilang, oh jangan khawatir kan misalnya Panglima TNI atau pergantian yang lain yang butuh persetujuan DPR, ada penyeimbangnya. Nah, catatannya kan sekarang ini konfigurasi politik juga sudah berubah. Banyak di DPR yang juga sudah berpisah begitu ya, antara PDIP misalnya yang dulu terkuat dan punya koalisi yang besar 82%. Sekarang itu kalau lihat konstelasi politik ya, hitung-hitungannya ini sudah 46% versus 54%. Jadi kalaupun kita butuh penyeimbang wakil rakyat, sekarang juga sudah berubah petanya, sehingga hal itu juga kontrol dari DPR itu juga sangat sulit untuk diharapkan. Jadi saya kira perlu paling tidak diimbau lah, karena aturan main ini tidak ada, belum ada begitu ya. Nanti ke depannya kita mesti bikin. Diimbau dulu, presiden berhenti dulu untuk membuat keputusan-keputusan penting karena ini tidak adil bagi kompetisi yang tengah berjalan, Mas Iqbal. Oke, menarik, ini lame duck atau bebek lumpuh ini kan memang sudah diterapkan di negara-negara yang demokrasinya sudah dewasa begitu ya. Sementara kita masih transisi menuju ke sana. Banyak tokoh yang menyatakan bahkan sekarang ini ada cobaan terhadap demokrasi kita. Nah, apakah lame duck ini sebenarnya jika nanti sudah diarahkan ke sana, ini bisa menghindarkan demokrasi dan politik kita dari oligarki dan juga dinasti politik, Mbak Bivitri? Sebenarnya banyak faktor, tidak hanya soal di masa transisi dalam masa lame duck ini, tapi kalau kita berbicara oligarki, kartel politik, sebenarnya faktornya banyak sekali. Tidak hanya masa pemilu, tapi kita juga harus melihat misalnya benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Tadi kan dalam cuplikan yang disajikan oleh Metro TV juga digambarkan, ini ada nepotisme. Nah, nepotisme ini kan Mas Iqbal, saya kira kita semua sudah paham ya, tidak hanya terjadi belakangan hari ini saja. Dalam kesehariannya kerja-kerja di DPR, kerja pemerintahan, menteri-menteri, itu juga sebenarnya banyak yang punya benturan kepentingan sehingga cukup banyak kebijakan yang sebenarnya dibuat untuk kepentingan mereka sendiri. Mungkin ada korupsinya, sudah terbukti juga ya, menteri sekarang paling banyak di masa pemerintahan Jokowi ini menteri masuk bui, tapi juga yang tidak terdeteksi korupsi dalam arti tindak pidana, tapi sudah ada sebenarnya benturan kepentingan yang sebenarnya tidak boleh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kita juga belum punya undang-undang yang mengatur benturan kepentingan secara lebih baik begitu ya, lebih strict begitu. Kita belum punya sayangnya. Jadi banyak faktor, tapi ini bisa jadi awal mula yang baik supaya kedepannya kita hilangkan betul itu nepotisme. Jadi kalau kita bicara KKN, jangan korupsinya saja, kolusinya saja, nepotisme pun mesti kita berantas dari sekarang untuk masa depan Indonesia, Mas Iqbal. Oke. Meskipun agak susah ya untuk yakin dengan itu kalau melihat kondisi sekarang. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti sudah berbagi bersama Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.